Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ayah, bunda, adik-adik, kakak-kakak. Oke, perkenalkan yang belum kenal, kakak atau bisa dibilang adik saya namanya Arya. Saya dari sekolah 9, sekolah di Lifebook Academy. Jadi keberadaan saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil belajar alam saya yang berjudul faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi DNA. Nah, sebelum aku ke judul yang utama, aku mau ngeliatin dulu nih hasil karya aku. Kira-kira ayah dan bunda di sini tahu tidak? Ini adalah karya apa? DNA, tapi ada ini lagi. Ya pokoknya seputar dengan DNA. Jadi ini tuh adalah karya yang bernama replikasi DNA. Jadi kenapa aku buat karya ini? Karena aku mau ngejelasin. Nah, jadi ayah dan bunda tahu tidak sih kenapa di setiap warna stick ini tuh berbeda-beda? Kira-kira tahu nggak kenapa kayak gitu? Nggak tahu ya? Oke, jelasin makanya ya. Jadi di setiap warna ini tuh dia punya namanya masing-masing, ayah dan bunda, dan nama-namanya ini setiap namanya itu memiliki manfaatnya masing-masing. Jadi karya yang aku bikin ini adalah replikasi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, gambar seperti itu. Jadi aku mau ngasih lihat nih. Jadi setiap warna ini tuh namanya apa-apa aja sih. Yang pertama, yang warna biru nih, warna kesukaan aku, namanya itu sitosin. Lalu yang warna kuning namanya adenin, yang warna merah namanya guanin, lalu yang warna hijau namanya timin. Jadi nama-nama ini semua adalah nama-nama struktur replikasi DNA yang ada dalam tubuh kita. Oke, karena aku udah ngejelasin karyaku, kita lanjut ke judul besarnya. Sebelum aku ngejelasin tentang faktor lingkungan, aku mau nanya dulu, kira-kira ayah dulu tahu tidak apa itu pengertian DNA? Kok nggak ke slide ya kakak? Waduh, ngelek. Oh ya tuh, kira-kira ada yang tahu tidak apa pengertian DNA secara umum? Orang ngerti, aku juga orang ngerti kok, mana? Oke, jadi pengertian umumnya tentang DNA itu adalah materi yang merupakan sebuah materi genetik yang membawa informasi untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi makhluk hidup. Jadi ayah dan bunda, setiap sel di tubuh kita itu pasti memiliki DNA, tapi DNA itu berbeda-beda seperti itu. Nah, itu judul umumnya, pengertian umumnya. Lah, cepet banget kakak. Balik lagi. Oke. Jadi di sini aku mau ngejelasin apa aja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi DNA pada tubuh kita. Di sini aku mau ngejelasin 3 ya. Jadi faktor-faktor ini tuh bisa disebabkan dari dalam diri tubuh kita ataupun dari lingkungan luar tubuh kita ya dan bunda. Nah, faktor-faktor ini juga bisa menyebabkan kerusakan pada struktur DNA kita. Nah, makanya ya bunda, hati-hati ya dalam menjaga kesehatan tubuh kita secara genetik. Nah, di sini tuh ada 3 faktor yang ingin aku jelaskan. Yang pertama ada zat kimia, polusi udara, dan makanan yang tidak sehat. Lanjut selanjutnya aku jelasin nih apa aja sih kira-kira dampaknya dari faktor-faktor tersebut. Yang pertama ada polusi udara. Jadi polusi udara ini bisa mempengaruhi mutasi DNA. Dan ternyata polusi udara ini juga bisa berisiko menyebabkan kanker loh. Ayah bunda nggak mau kan kalau di tubuhnya kena kanker dari polusi udara? Bagus, aku juga nggak mau. Oke, lalu lanjut ada zat kimia atau bahan kimia yang berbahaya seperti pestisida atau asap rokok. Itu sangat berbahaya teman-teman ternyata. Kenapa bahayanya? Karena bisa mempengaruhi pada struktur DNA kita. Lalu yang terakhir ada makanan yang tidak sehat atau gizi yang kalau makanan berkurang seperti makanan yang berminyak, makanan yang basi, makanan yang gak enak. Tapi buatan ibu aku mah enak kok, enak. Nah, itu tuh bisa namanya ngerusakin atau mempengaruhi stabilitas DNA kita dan bisa mempercepat penuaan sel. Nah, ayah bunda nggak mau kan cepet tua? Sama, aku juga nggak mau, aku mau yang muda terus.
Oke, itu dia dampaknya. Kira-kira sampai sini udah ada yang paham atau belum nih seputar presentasi aku? Paham? Nanti kalau aku tanya bisa sampai nggak tahu ya. Oke, kita lanjut. Nah, dari faktor-faktor yang tadi, aku mau ngejelasin nih solusi supaya faktor-faktor itu nggak sampai terjadi gitu ke dalam diri kita. Nah, sini udah kelihatan ya contoh-contohnya atau solusinya agar tidak terkena faktor itu. Yang pertama, agar lingkungan kita tetap bersih, tentu saja dong kita perlu menjaga lingkungan kita agar sehat. Contohnya buang sampahnya sembarangan, buang sampahnya jangan sembarangan. Iya, salah ngomong aku. Nah, lalu solusinya itu ada mengurangi polusi udara dan air atau menghindari evolusi udara. Contohnya yang tadi polusi udara ya kayak di luar-luar gitu kan banyak ya kendaraan yang asapnya keluar-keluar gitu kan Bun. Nah itu kita harus bisa menghindari. Lalu kita mengelola limbah dengan benar dan jangan buang limbah sembarangan, karena itu juga selain menyebabkan ke dalam daerah kita kan kalau rumahnya dekat kali bisa banjir. Bener gak Bun di situ? Aduh. Oh iya Bun, Bun. Lalu ada transportasi ramah lingkungan. Nah transportasi ramah lingkungan ini kalau Bunda Maya, mungkin Bunda Maya kalau udah dengar kata transportasi ramah lingkungan, yang ada di otaknya apa sih? Transportasi ramah lingkungan itu? Sepeda apa? Sepeda ontel. Betul Bun, sepeda ontel. Cakep itu. Nah ada sepeda ontel dan mobil listrik. Atau enggak kita bisa nih ngikutin gayanya orang Jepang. Orang Jepang kalau pengen kemana-mana kan kalau nggak jalan naik sepeda, betul bukan? Wah itu sangat keren. Selain sehat buat badan kita, sehat juga buat lingkungan kita loh. Oke? Wah. Dan slide terakhir sebelum penutupan, aku mau ngejelasin dulu nih kesimpulannya dari awal hingga akhir tentang presentasi aku. Jadi DNA itu sangat penting bagi keseimbangan tubuh kita. Selain menjaga lingkungan, kita juga perlu menjaga kesehatan kita secara genetik. Nah, dari kesimpulan ini tadi kita harus bisa menjaga lingkungan kita, harus bisa menjaga cara apa sih namanya itu, menjaga agar nggak kena faktor-faktor yang tadi, karena ayah bunda kan nggak mau kan kalau DNA-nya rusak. Bagus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.